Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Bioprospektif dan Etnobiologi. Dengan saya sendiri, Najwa Fikri dengan NIM B1C024046 dengan rekan saya. Saya sendiri Razida Rizkyadi Ramadan dengan NIM B1C024038. Nah, di sini kelompok kami akan memaparkan dan juga menjelaskan bagaimana potensi ulat sagu sebagai bioprospektif pangan di masa depan. Kami sudah menghubungi narasumber yang pada bidangnya, yaitu pada bidang etnobiologi atau entomologi atau bidang serangga. Gitu. Bisa dilihat wawancara kami ke depannya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, kami dari Biologi Terapan Universitas Sudirman. Saya Razida Rizkyadi Ramadan Dengan saya Najwa Fikri. Maksud kami untuk mewawancarai Ibu guna mendapatkan informasi terkait ulat sagu yang biasa digunakan baik di tradisi maupun di pangan oleh masyarakat dari timur sana, biasanya timur sana. Ibu dari pandangan akademis maupun masyarakat tersendiri. Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya terkait dengan ulat sagu. Perlu kita ketahui dulu, ulat sagu itu bukan berasal dari kelasnya ya, seperti nematoda dan lain sebagainya. Tapi ini masuk dalam kelas insekta. Tapi kenapa dikatakan ulat sagu? Karena ini masih proses fase larva. Di imagonya dia bakal jadi dewasa dan bakal jadi kumbang. Mungkin kalau di tradisional itu dikatakan seperti kumbang sagu atau kumbang merah dari kelapa seperti itu. Nah, pada fase larvanya itulah yang dimanfaatkan untuk dijadikan sumber makanan dari beberapa daerah. Oke, kita telisik dulu kalau dasarnya dari ulat sagu itu mungkin kita nggak tahu ya, banyak yang tidak tahu. Nama latin dari ulat sagu itu adalah Rhizoporus rigoriensis. Kemudian nanti itu masuk ke dalam famili dari Curculidae. Nah, itu bahasa latinnya dan familinya itu masuk ke dalam kelas insekta. Banyak sekali masyarakat lokal atau tradisional yang masih sangat menjunjung tinggi kearifan lokalnya, seperti di daerah wilayah timur itu seperti ada di Papua, di Maluku dan lain sebagainya yang ada di sana, itu masih memanfaatkan untuk menjadi sumber pangan. Nah, mereka itu punya keahlian, jadi memang ini sudah seperti keahlian turun-temurun. Dalam ekologisnya mereka mampu mengenali keberadaan ulat sagu tersebut. Jadi salah satu ciri-cirinya yang mereka bisa mengenali itu biasanya mereka melihat dari ada bau khas fermentasi dari si yang dikeluarkan dari batang sagu ini. Kemudian ada dari umur batang sagu ini, umur batang pohon ini, itu mereka mampu mengenali. Nah, untuk proses panennya atau untuk bisa mereka menjadikan ini sebagai mengenali ini sebagai pangan lokal, itu karena memang salah satu makanan, bukan makanan pokoknya, ini menjadi salah satu makanan tambahan yang secara kearifan lokal mereka memanfaatkan sagu ini menjadi sumber protein yang sangat tinggi. Kenapa ini dikaitkan dengan kearifan lokal atau tradisional? Karena di beberapa daerah seperti Papua salah satunya itu masih menjunjung tinggi terkait dengan pemanfaatan ulat sagu ini untuk dijadikan contohnya seperti ritual. Contohnya lagi dijadikan sebagai makanan penghidang untuk tamu yang datang. Kemudian makanan-makanan untuk penambah stamina, karena memang di sini proteinnya sangat tinggi sekali. Kemudian kenapa bisa mereka, jadi ada proses dari fermentasi. Kenapa bisa ada proses fermentasi itu terjadi? Karena si kumbang ini itu akan bertelur di dalam pohon sagu yang memang sudah ada ketentuan umurnya ya, karena sudah umur yang sudah sangat tua dan sudah sangat rapuh itu bukan berarti sangat
rapuh itu tidak, cuman sedikit lebih lembek dibandingkan dengan pohon-pohon yang masih muda. Kenapa? Karena memang di situ proteinnya tinggi. Ada terjadi proses fermentasi mikroorganisme di dalam pohon sagu tersebut, sehingga itulah yang menjadi makanan tambahan si pelaut tersebut, sehingga dia bisa berkembang lakanya dengan baik di dalam pohon tersebut. Jadilah namanya ulat sagu. Ada aroma khusus, ada aroma khas dari fermentasi tersebut. Itulah yang mengundang kita jadi tahu, oh ini ada ulat sagunya, seperti itu. Tadi seperti yang udah Ibu katakan atau udah Ibu sertakan kan, kalau bahwa ulat sagu ini dia mengandung tinggi protein ya Ibu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu peluang pengembangan ulat sagu ini dalam produk pangan fungsional, khususnya mungkin dalam bahan baku, dan apakah ulat sagu ini bisa mengatasi masalah seperti malnutrisi itu? Oke, pertanyaan menarik ya, bagus sekali. Jadi gini, salah satu kita lihat dulu kandungan dari si ulat sagu ini. Kenapa sih orang tradisional itu banyak menyukai ulat sagu ya, menjadi salah satu makanan tambahan? Karena memang salah satunya adalah di situ banyak sekali atau kaya sekali dengan proteinnya. Proteinnya sangat tinggi sekali pada saat fase larvanya ya. Kemudian ada yang namanya asam lemak. Kemudian juga ada mineralnya sangat banyak. Kemudian ada lemak tak jenuh juga banyak. Nah itu dari hasil beberapa kandungan tersebut itu kan masuk ke dalam bioaktif. Bioaktif tersebut kalau kita jadikan sebagai bioprospektif untuk kita jadikan sebagai sumber pangan fungsional, itu bisa dijadikan salah satunya adalah sebenarnya itu tergantung inovasi. Cuman pada saat di lokal di apa namanya budaya lokal, mereka hanya mengkonsumsi secara langsung ya, nah, tidak ada dibersihkan dan lain sebagainya. Cuman kalau kita sebagai mahasiswa sih berharapnya bisa dijadikan inovasi. Salah satunya bisa dijadikan tepung sagu. Bukan tepung sagu dari batang sagunya, tapi tepung sagu dari ulat sagunya. Jadi bisa dikeringkan, bisa dijadikan tepung, kemudian juga bisa dijadikan suplemen tambahan, kan? Seperti kalau kita sakit tipes, suplemen tambahannya dari cacing, seperti cacing tanah, seperti itu bisa dijadikan seperti itu. Banyak sekali kalau terkait dengan inovasi itu banyak sekali, karena ini semua tergantung pada kandungannya. Nah, kandungannya sudah baik, tinggal bagaimana cara kita berinovasi. Kemudian untuk masalah kesehatan, jujur ini untuk ulat sagu ini karena memang proteinnya sangat banyak sekali, ini bagus sekali untuk bukan menyembuhkan, tapi untuk mengatasi yang namanya stunting. Stunting, kemudian yang paling penting di sini itu adalah malnutrisi. Apalagi kalau di daerah-daerah sana itu memang banyak mengkonsumsi ini sebagai tambahan protein, karena memang kalau di sana beli telur, beli daging itu kan mungkin agak kesulitan ya, sehingga mereka mencari jalan alternatif untuk mencari pangan fungsional lainnya, sehingga dijadikan sebagai sumber pangan tambahan. Salah satunya adalah untuk mengatasi beberapa penyakit tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait tadi kan Ibu sempat menyebutkan misalkan ulat sagu ini punya potensi untuk mencegah malnutrisi dan stunting. Apakah dari pemanfaatan tradisional ulat sagu ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan stamina dan bioaktif tadi, ya, dan juga pencegahan tadi? Senyawa bioaktif apa atau ada senyawa peptida antimikroba juga yang paling potensi untuk dimanfaatkan ulat sagu ini sebagai obat-obatan atau sebagai suplemen misalnya? Kalau kita telusuri lebih dalam lagi untuk bioaktif dari si ulat sagu ini, selain dari protein tinggi, itu juga lipidnya memiliki senyawa lipid yang tinggi, kemudian enzim senyawa yang baik, dan yang paling penting di sini itu ada namanya peptida bioaktif. Peptida bioaktif ini disebut juga dengan AMP. AMP
sagu atau tidak semua larva punya peptida aktif ini atau AMP ini. Nah inilah yang dijadikan poin penting dari silat sagu ini. Adanya peptida aktif ini utamanya adalah untuk menghambat perkembangan dari mikroba seperti itu. Ibu tadi kan Ibu juga terakhir Ibu kalau bahwasanya ulat sagu itu banyak kandungan senyawa peptida dan juga proteinnya tinggi. Nah, kira-kira di era modern ini ada nggak Ibu strategi terbaik khususnya dalam produk ulat sagu ini untuk dikomersialkan ke orang banyak gitu loh. Jadi tidak hanya sebatas di wilayah yang di timur itu. Jadi agar orang-orang juga tahu manfaat dari ulat sagu ini dan juga potensi ininya dari medisnya juga kesehatan. Oke, jadi pada intinya bagaimana sih dalam proses ini tradisional kita buat menjadi kita kemas untuk ini tetap menjadi modern dan dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Oke, memang untuk saat ini kayaknya belum familiar sekali kalau di daerah kota terkait dengan pohon sagu karena memang pohon sagu sendiri itu tidak banyak berada di kota ya. Itu pasti di daerah-daerah pegunungan dan daerah-daerah hutan yang sangat famous. Nah, kalau menurut saya untuk strategi ini itu tidak terlepas dari bioperspektif modern dan ini sebenarnya sejalan dengan konsep on biodiversity. Jadi kita tetap menjunjung tinggi terkait dengan biodiversitasnya. Karena kalau ini kalau tidak dikemas dengan secara biodiversity ini akan dieksploitasi besar-besaran. Nah, untuk proses ini itu memang seharusnya kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang peneliti itu memang sebaiknya melibatkan yang namanya masyarakat lokal untuk mengetahui karena mereka adalah penemu dan pemilik sebenarnya dan mereka menjadi sumber daya untuk si sagu ini. Nah, kita melibatkan mereka dalam segala hal jenis penelitian yang berkaitan dengan sagu. Itu salah satunya untuk tidak terlalu tereksploitasi, tidak terlalu kita mengeksploitasi. Kemudian perlu diingat bahwasanya masyarakat lokal itu bukan hanya sekedar objek untuk sumber daya alamnya aja, tapi juga mereka berhak untuk pemilik atau pemegang hak patennya untuk si sagu ini. Karena terlepas dari kita yang kita tahu dari materi-materi yang kita ketahui dari internet, itu mereka jauh lebih dulu tahu terkait dengan ilmu dalam pemanfaatan sagu, dalam kandungan sagunya mereka jauh lebih dulu tahu. Jadi sehingga untuk hal ini dalam bioprospektif modern ini kita memang harus melibatkan masyarakat lokal sebagai pemegang utamanya. Terus juga kita harus konsep on biodiversity-nya supaya tidak terlalu tereksploitasi seperti itu. Jadi tetap ada aturannya, tetap ada batasannya sehingga kita tetap ada ranah-ranah yang secara penelitian itu kita ranah-ranahnya masih baik dan sesuai dengan aturan. Ternyata jadi lumayan banyak juga ya Bu tantangan dari untuk strategi pemasarannya juga. Ternyata banyak ya dan juga emang untuk saat ini emang terbilang sulit ya Bu kalau misalkan agar masyarakat luas itu tahu manfaat dari ulat sagu ini. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya Mas ya karena memang sebenarnya ini adalah tantangan kita bagaimana cara kita berinovasi untuk mengenalkan makanan lokal. Ini kan makanan lokal yang notabene ini adalah insekta ya dari kelas insekta untuk dijadikan makanan tambahan. Ini tidak sulit. Cuma bagaimana cara kita bisa sesuai dengan porsi kita supaya tidak terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi dan sesuai dengan masih dalam jangka yang di konsep dari biologi di biodiversitas ini seperti itu. Oke, informasinya cukup jelas ya Bu. Mungkin ya dari saya dan rekan saya juga cukup sekian juga ya Bu untuk informasi tentang bagaimana pemanfaatan ulat sagu untuk bioprospektif pangan khususnya di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih juga untuk jawabannya. Terima kasih Bu sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Terima kasih. Kedua. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari video yang bisa kami tampilkan. Terima kasih sudah menyaksikan dan juga yang sudah mendengarkan. Selebihnya mohon maaf atas perilaku maupun perkataan kami selama video. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.